Baik, pengertian dari korupsi sendiri itu sangat kompleks ya. Salah satunya adalah pengambilan hak yang mungkin memang bukan miliknya sendiri. Atau mungkin yang kedua itu pengertian dari korupsi sendiri itu adalah penyelewengan. Kak, uang yang Ya. dikorupsi itu berasal dari mana? Ya, jadi uang yang dikorupsi itu bisa berasal dari mana saja ya. Salah satunya contohnya kalau di kelas ini misalkan ada bendahara yang mengkorupsi uang temannya, itu juga termasuk salah satu contoh korupsi kecil. Dan ada lagi nih di pelajaran ekonomi biasanya di APBN, anggaran pembelanjaan dari negara untuk masyarakat, itu biasanya bisa dikorupsi dari dana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai sosialisasi anti korupsinya? Sudah selesai, Sudah. Ibu. Di sini kami mohon izin bergabung ya, Ibu. Oke, silakan kalau mau bergabung. Kebetulan kami lagi diskusi santai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, jadi ketika saya bersosialisasi tadi tentang anti korupsi, di sini saya mendapat pertanyaan dari Via, yaitu, Kak, uang yang dikorupsi itu biasanya berasal dari mana? Seperti itu. Kemudian saya menjawab Ibu, salah satunya biasanya berasal dari dana APBN. Nah, kebetulan APBN ini kan juga termasuk dalam pembelajaran ekonomi gitu ya. Dan Ibu sendiri kan juga termasuk guru ekonomi. Jadi mungkin di sini kita bisa berdiskusi bersama tentang APBN supaya lebih jelasnya lagi dan bisa belajar bersama. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kami diskusi kali ini. Untuk jawaban dari Ula kepada Via yang barusan sudah disampaikan, itu sudah benar karena APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di mana di dalam APBN itu berisi rincian sumber pendapatan dan jenis-jenis belanja negara dalam 1 tahun. Oh iya, Bu. Pendapatan negara diperoleh dari mana saja, Bu? Oke, pendapatan negara terbesar itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Berarti ketika saya berbelanja di Alfamidi, itu kan saya dapat setruk belanjaan, Bu. Di sana itu ada tulisan PPN. Apakah itu juga termasuk pajak, Bu? Untuk PPN itu jelas termasuk pajak. PPN itu kepanjangan dari pajak pertambahan nilai, di mana ketika kamu membeli suatu barang akan dikenakan pajak secara tidak langsung. Jadi pendapatan negara itu bersumber dari 3 jenis. Yang pertama berasal dari pajak, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga berasal dari hibah. Nah, pajak yang dibayar oleh masyarakat itu dialokasikan kemana, Bu? Untuk pajak yang dibayar oleh masyarakat, pemerintah akan membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan rakyat. Apakah gedung yang besar di sekolah kita juga termasuk dari belanja negara? Soalnya tadi saya melihat di gedung itu ada tulisan berasal dari dana APBN. Oke, untuk dana dari gedung sekolah kita yang besar ini, dananya berasal dari APBN, yaitu berasal dari belanja pemerintah pusat. Oh iya, Bu, kalau beasiswa PIP yang saya terima itu juga dari dana APBN juga? Oke, untuk beasiswa PIP yang diterima oleh Eka itu berasal dari dana APBN, di mana termasuk pengeluaran pemerintah pusat.
LCD yang ada di kelas itu, Bu, dananya dapat dari mana, Bu? Oke, untuk LCD yang ada di kelas dan semua peralatan sekolah, kegiatan operasional sekolah, itu dananya berasal dari dana operasional sekolah atau dana BOS, yang dananya termasuk belanja pemerintah daerah. APBN itu untuk belanja negaranya ada dua macam. Yang pertama belanja pemerintah pusat, yang kedua belanja pemerintah daerah. Makanya dari itu, agar belanja pemerintah ini sampai kepada rakyat, kita harus meminimalisir korupsi di negara kita. Ya, salah satunya saya di sini sebagai Duta Pelajar Anti Korupsi mengajak kalian semua untuk meminimalisir tindakan korupsi dan tentunya dengan cara mengajak kalian menjauhi perilaku korupsi sejak dini agar uang kita tadi, uang rakyat tadi kembali lagi kepada kita, kepada rakyat. Cegah korupsi, Lindungi APBN, selamatkan uang rakyat.